Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat chess lovers, kembali lagi di channel Zona Catur. Pada video kali ini saya akan membagikan jebakan catur hitam yang mematikan, yaitu Stafford Gambit Trap. Karena jebakan ini dimulai dengan pembukaan Stafford Gambit. Jebakan ini jika kita memegang buah hitam ya teman-teman. Oke, langsung kita mulai. Putih pion E4. Kita balas pion E5. Putih kuda F3. Kita balas kuda F6. Melihat pion yang tidak terlindungi ini, kemungkinan besar putih kuda pukul pion. Maka kita balas kuda ke C6, mengajak pertukaran kuda. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, posisi ini dinamakan pembukaan Stafford Gambit. Setelah putih unggul satu pion, kemungkinan besar putih menerima pertukaran kuda dan membuat pion hitam menumpuk. Jika benar kuda pukul kuda, kita balas pion pukul kuda. Pada posisi ini putih memiliki beberapa opsi langkah, dan akan kita bahas satu persatu pada video ini. Jika pion ke D3 melindungi pion di E4 sekaligus membuka lajur gajah, maka kita balas gajah ke C5, mengancam pion lemah di F2. Putih gajah ke G5, memangku kuda, dan dibantu dengan pion ke E5 untuk memenangkan kuda. Maka kita mainkan kuda pukul pion. Lah, kok kuda pukul pion bang? Menteri kan bisa dimakan gajah. Tenang, memang itu misi kita. Jika benar putih gajah makan menteri, kita mainkan saja gajah pukul pion. Ska, raja hanya bisa ke E2 karena peta F2 dan D2 dijaga kuda. Raja ke E2, kita balas gajah ke G4. Ska mat. Kita bergeser sedikit ke belakang. Jika tadi putih memainkan gajah ke G5, sekarang putih memainkan gajah ke E2, mengontrol peta G4. Kita balas pion ke H5. Putih rokade. Kita balas kuda ke G4. Mengancam pion F2 dua kali. Putih pion H3. Mengancam kuda. Kita balas menteri ke D6. Mengancam skakmat di peta H2. Jika putih masih nekat memakan kuda, pion pukul kuda, kita balas pion pukul pion. Lagi-lagi mengancam skakmat di peta H2. Satu-satunya langkah putih yaitu pion ke G3, menutup lajur menteri. Maka kita makan saja pion di G3 dengan menteri. Skakmat. Atau pada posisi ini putih tidak memakan kuda, melainkan memajukan pion ke G3, menutup lajur menteri. Maka langkah kita tetap sama, yaitu menteri pukul pion. Ska.
Raja hanya bisa ke H1. Kita geser menteri ke H2. Skakmat. Kita kembali sedikit ke belakang. Jika tadi putih memainkan pion ke D3, sekarang putih memainkan pion ke E5, menyerang kuda. Maka kita mainkan kuda ke E4. Putih pion ke D3, menyerang kuda. Kita mainkan gajah ke C5, menyerang petak F2 dua kali. Jika putih nekat makan kuda dengan pion, maka kita mainkan gajah pukul pion. Skak. Pada posisi ini raja putih hanya bisa bergerak ke dua petak, yaitu petak F2 dan petak E2. Karena petak D2 diblokir menteri. Jika raja pukul gajah, maka kita menteri pukul menteri. Atau raja ke E2, maka kita mainkan gajah ke G4. Skak. Satu-satunya langkah paksa raja putih yaitu memakan gajah. Maka kita menteri pukul menteri. Pada posisi ini hitam sangat unggul ya teman-teman, dan akan dengan mudah memenangkan permainan. Kita kembali sedikit ke belakang. Pada posisi ini putih tidak memainkan pion ke D3, mengancam kuda. Melainkan memainkan pion ke D4, mengontrol petak C5. Maka kita mainkan menteri ke H4, mengancam pion F2 dua kali. Pion menutup, maka kuda pukul pion. Pada posisi ini pion H2 tidak bisa memakan kuda, karena benteng akan dimakan menteri. Maka putih memainkan pion F2 memakan kuda. Kita mainkan menteri ke E4. Skak. Menteri menutup. Maka menteri pukul benteng. Kita kembali sedikit ke belakang. Bagaimana jika pada posisi ini putih tidak memakan kuda, melainkan memainkan gajah ke E3, melindungi pion F2, sekaligus menyerang balik gajah? Maka kita makan gajah dengan gajah. Pion pukul gajah, menteri ke H4. Skak. Di sini raja hanya bisa bergerak ke E2. Karena peta F2 dan D2 dijaga kuda. Raja ke E2, kita balas menteri ke F2. Skakmat. Kita kembali ke belakang. Bagaimana jika pada posisi ini putih memainkan kuda ke C3, melindungi pion? Maka kita balas gajah ke C5, menyerang pion F2. Putih gajah ke C4, mengembangkan serangan, sekaligus membuka jalur rokade pendek. Kita balas kuda ke G4, menyerang pion F2 dua kali. Putih rokade, kita balas menteri ke H4, mengancam skakmat di petak H2. Putih pion ke H3, mengancam kuda. Kita balas kuda pukul pion di F2, sekaligus mengancam menteri. Jika benteng pukul kuda, maka menteri pukul benteng. Skak.
Maka putih memainkan menteri ke F3, menambah serangan pada kuda, dan menyerang peta F7 dua kali. Maka kita balas kuda pukul pion di H3, ska. Raja hanya bisa ke peta H1 atau H2. Jika raja ke peta H1, maka kita balas kuda ke F2, ska. Raja ke G1, menteri ke H1, ska mat. Atau raja ke H2, tetap kuda ke F2, ska. Menteri menutup, kuda pukul menteri. Pion pukul kuda, menteri pukul pion, ska mat. Kita kembali ke belakang. Bagaimana setelah gajah ke C5? Putih memainkan gajah ke E2, memberi jalan rokade pendek, sekaligus mengontrol peta G4 dari kuda. Kita balas pion ke H5, mempersiapkan kuda ke peta G4. Putih membalas pion ke H3. Lalu kita mainkan menteri ke D4, menyerang pion F2 dua kali, dan ancaman ska mat. Putih rokade, kita mainkan kuda ke G4, mengancam peta F2 tiga kali. Putih pion pukul kuda, kita balas pion pukul pion. Dengan rencana berikutnya menteri ke E5 dan mengancam ska mat di peta H2. Atau memajukan pion ke G3. Maka putih memainkan pion ke G3. Kita geser menteri ke E5 dengan maksud ska mat dengan memakan pion G3. Putih raja ke G2, melindungi pion G3, sekaligus menghindari serangan diagonal gajah. Maka kita mainkan gajah pukul pion. Gajah ini wajib dimakan. Jika tidak, menteri ke G3 akan ska mat. Di sini putih bisa memakan gajah dengan benteng atau raja. Jika benteng makan gajah, maka kita geser menteri ke H5, mengancam ska di peta H2 dan H3. Putih menteri ke G1, maka kita mainkan menteri ke H3, ska mat. Atau pada posisi ini benteng ke F4, memberi jalan untuk rajanya. Lalu menteri ke H2, ska. Raja hanya bisa ke F1. Menteri pukul pion. Dengan ancaman ska mat dengan benteng di peta H1. Satu-satunya langkah putih yaitu gajah ke F3, mengontrol peta H1. Kita balas menteri pukul benteng. Masih dengan ancaman ska di peta H1. Raja melarikan diri ke E2. Kita balas menteri pukul gajah, ska. Raja hanya bisa ke E1. Kita balas benteng ke H1, ska mat. Bagaimana jika raja yang memakan gajah? Maka kita balas benteng ke H2, ska. Di sini raja mempunyai 3 peta untuk lari. Jika raja ke E1, kita mainkan menteri pukul pion di G3, ska. Benteng menutup, menteri pukul benteng, ska mat.
atau raja KG1, maka tetap sama. Menteri pukul pion di G3, skakmat. Langkah terbaik raja di sini yaitu ke E3. Kita balas menteri pukul pion di G3. Raja ke D4. Kita balas pion ke C5. Skak. Raja pukul pion. Benteng ke H5. Skak. Kuda menutup. Menteri ke D6. Pada posisi ini hitam sangat diunggulkan ya teman-teman, dan raja putih sudah di ujung tanduk. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, silakan like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.